listrik yang ada di rumah kita itu berasal dari PLN namanya. PLN itu singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Ya. Pajak listrik itu negara. Nah, pembangkit listrik yang ada, yang listrik yang ada di rumah kita itu berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada pembangkit listrik tenaga gas, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik GU itu apa ya? Tenaga gas uap. Anak-anakku, Mr. Supri tunjukkan video ini adalah contoh PLTA. Jadi ada sungai, kemudian dibendung. Sungainya itu arusnya menjadi besar agar dapat menggerakkan turbin. Turbinnya itu tadi, nah ini di sini. Nah, di sini dibendung airnya memutarkan turbin. Turbin ini kemudian menghasilkan listrik. Listriknya itu dibawa ke rumah. Ya, kelihatan nggak ya? Oh enggak, ini ke sana dibawa ke rumah. Jadi ini namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air. Kemudian air itu grojok menggerakkan turbin, kemudian di sini menghasilkan listrik. Ini namanya PLTP. PLTP itu pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada kalau kalian pernah ke Dieng di dataran. Pembangkit listrik gas. Kemudian ini pembangkit listrik biasa menggunakan batu bara. Bahan bakunya adalah batu bara. Nah, ada namanya pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Ada lagi pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini di Indonesia belum ada. Dulu pernah diwacanakan mau ada, tapi banyak tentangan karena pembangkit listrik tenaga nuklir ini meskipun hasilnya itu besar, energi yang dihasilkan, tapi rentan terhadap bahaya radiasi namanya. Bahaya radiasi itu nanti kalian SMP atau SMA akan belajar. Nah, anak-anakku, listrik di rumah kita itu bayar. Maka kita harus menghematnya. Ini adalah meteran listrik biasa. Ini adalah meteran listrik yang pakai token. Token tahu ya, harus beli itu ya. Jadi kalau misalkan sudah mau mate gitu, di sini itu bunyinya titit, 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 titit gitu. Papa mama harus beli ini. Belinya token listrik bisa di mana-mana. Nah, kalau meteran biasa kayak gini. Anak-anakku, hati-hati, jangan menyentuh apa yang berada di sekitar sini. Kalau hujan, kalau petir, kalian harus menghubungi orang tua atau orang dewasa untuk mematikan dan juga menghidupkan atau menyalakan alat elektronik. Ingat, bahaya. Oke ya, lanjut. Nah, ingat, kita mempunyai kewajiban membayar listrik setiap bulan. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau untuk mendapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban membayar listrik, hak kita itu listrik kita di rumah selalu nyala. Nah, untuk itu kita harus menghemat listrik. Oke, anak-anakku, sekarang buka bupenanya halaman 99. 99. Udah. Anak-anak ini. Ya, bagus. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita, tadi kita sudah sebutkan ada sun, matahari, kemudian ada water, air, ada wind, angin. Lah kita membahas tentang apa itu animal, hewan, dan juga tanaman, ya.
Oke, tumbuhan. Anak-anakku, kita lihat yang pertama. Di situ ada gambar ayam, betul ya? Ayam itu macam-macam. Ada ayam petelur, ada ayam pedaging. Kalau ayam petelur itu bulunya apa coklat biasanya. Ini yang orek-orek siapa ya? Ayo. Jangan diorek-orek dulu. Nah, apa namanya? Berbeda ayam yang pedaging. Ayam pedaging warnanya biasanya putih. Ya, ayam pedaging biasanya putih. Ini kalau ayam petelur diambil telurnya. Terus setelah ayam itu gambar apa? Halaman 99. Ayo 99 dilihat setelah ayam gambar apa? Sapi. Ini orek-orek. Sapi, Mister. Sapi. Ya. Sapi. Nah, sapi ini kalau ayam tadi apa? Dagingnya, telurnya, terus kotorannya juga digunakan untuk pupuk. Nah, yang ini sapi itu diambil selain dagingnya, susunya, juga tenaganya. Anak-anak tahu perbedaan sapi yang diambil susunya sama diambil pedagingnya? Nggak tahu. Kalau yang diambil susunya itu warnanya putih, belum ya. Belutongnya. Lah yang diambil dagingnya itu yang biasa digunakan kurban itu ya. Ya, kalau ini siapa yang orek-orek ini ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi sapi itu dimanfaatkan telurnya. Apa namanya? Kemudian apa? Susunya, kemudian apanya? Tenaganya, ya. Nah, ini masih oke, lanjut. Ada apa di sana? Ya, ada kucing. Kucing itu dipelihara untuk dijadikan hewan peliharaan. Tahu hewan itu ada hewan peliharaan, kemudian ada hewan buas, kemudian ya. Nah, sekarang open your Bupena page 100, halaman 100. Udah. Ya. Nah, anak-anak di sana ada jenis hewan ternak, ada jenis hewan peliharaan. Ya. Mister Supri kok kabur? Kok ada yang urak-urak? Terus. Anak-anakku, hewan ternak itu hewan peliharaan. Kalau hewan ternak itu digunakan untuk dimanfaatkan untuk diambil misalkan ini dagingnya, ini dagingnya sama telur dagingnya gitu. Nah, terus kemudian hewan peliharaan itu biasanya untuk ini kesenangan, kuda untuk tunggangan, ikan koi untuk dilihat keindahannya, ada pigeon. Kalian tahu pigeon itu apa? Nggak tahu. Masa nggak ada yang tahu? Nggak tahu. Pigeon. Ayo, ada di halaman Oh, di situ enggak? Oh, ada di halaman 100. Ayo, pigeon itu apa? Dan Ayo, halaman 100. burung merpati. Merpati. Burung merpati. Ini domba, ini ayam, ini sapi, ikan lele, ini kuda, ini ikan koi, ini burung. Oke, lihat sekarang. Kembali ke halaman 29. Your Bupena page 99. Di sana ada wortel. Anak-anak tahu wortel itu
Anak-anak tahu wortel itu banyak mengandung apa? Ayo. Vitamin C. Vitamin C. C. Vitamin Ya. Vitamin A. C. Ya, lah. C. Ini mengandung vitamin C. untuk kesehatan mata. Vitamin A. Terus kemudian apa namanya ini gambar yang kedua gambar apa ini? Tanaman. Anggrek. Itu gambar apa? Anggrek. Yang kedua Anggrek. Perahu. membuat Perahu. enak halaman ini manfaatnya bahwa tanaman itu plant can use to food bahan makanan seperti contohnya apa ini? Nasi. Padi apa? Ayo, kasava. Ayo, mama kasava itu apa? Ayo, Jagung. kasava itu Kunyit. kasava itu pohon atau singkong. Terus untuk vegetable di sini ada apa namanya? Wortel, Bawang. gunakan Putih. ada jahe, ada kunyit, jahe untuk perut, kunyit, jahe untuk pelega tenggorokan, kemudian kunyit untuk apa? Untuk penyakit perut. Kalau jahe menghangatkan badan, kalau perutnya sakit bisa minum parutan kunyit. Yang biasanya Mr. Supri minum parutan kunyit putih itu sembuh langsung. Kalau lagi pilek apa? Kalau lagi pilek bisa jahe, kemudian serai. Tahu serai? Tunjukkan bahwa daya tubuhnya baru menurun. Untuk itu bisa minum yang hangat-hangat, ya bisa jahe juga. Kemudian untuk bahan bangunan tadi disebutkan di sini ada untuk membuat perahu. Jadi perahu itu dibuat dari kayu. Di sini ada bambu, ada poni. Oke, do you know what is that? Open your Bupena page 125. Kalau di sini ada page 125, you can open your 125. Do you know what is that? That apa tahu ini apa? Jarak. Oke, ini pohon jarak. Biasanya dipakai. Ini adalah biji jarak. Pohon jarak. Biji jarak itu bisa digunakan untuk membuat minyak jarak, ya, atau ini pengganti alternatif solar atau biosolar. Oke, 10 detik membaca halaman 125. 155. Di sana ada tentang minyak jarak. Jarak itu kayak gini pohonnya. Terus seperti ini. Oke. 10 second for reading. 125. Yang mana? Yang itu sumber daya alam dan pemanfaatannya yang atas. Jarak itu loh. Oke, enough. Anak-anak, dulu ada biosolar. Kalau kita ke SPBU, stasiun pengisian bahan bakar, sekarang yang bio itu sudah tidak ada lagi. Ya, ada bermacam-macam. Sekarang sudah nggak ada, adanya semua dari minyak bumi. Oke, lanjut ya anak-anakku. Pena page 136. Nah, itu ngomongin tentang Udah. 136 itu tentang kasava atau ketela. Ini ketela. Apa namanya? Singkong. Ya. Ya, ini singkong. Singkong itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Halaman 136. Yo. Buat getuk, comrok,
Keripik singkong. Ini apa? Bebet. Getuk. Getuk. Nah, ya, siapa yang suka getuk? Ya, Getuk. ini apa? Ayo. Sombrong. Ya, yuk. Sombrong. Anu semua anak 4A harus tahu. Oh, ini namanya getuk. What is that? Is getuk. Traditional food from cassava. What is Getuk that? lindri. Ya, getuk lindri. That's right. Ini adalah comro. Jadi ini Ratrisha ini ya, makanan khasnya Ratrisha. Ini adalah keripik singkong. Sekarang anak-anak ini apa? Ayo. Nasi goreng. Bukan bukan nasi goreng. Tiwul. Ini ada yang diomong Mas Advan. Ini ada tiwul. Atau dari apa tiwul? Singkong. Iya, kita ngomongin Singkong. Iya, singkong itu bisa dibuat getuk, kemudian comro, singkong dan tiwul ya. Tiwul. Emang Atwan pernah makan tiwul? Atwan pernah makan tiwul? Sudah. Oh ya. Oke. Sekarang jagung. 106 sorry 100 76 your pupena 76 sudah ngomongin tentang corn jagung ya jagung. Sekarang jagung berdasarkan halaman 76 untuk apa saja? Ayo. Jagung. Kerajinan, bahan kerajinan. Ya, dibaca halaman 76. Cereal. Kerajinan. 10 detik. Ya. Sudah? Oke. Ini adalah jagung. Di sana di halaman 76 itu ada kata bonggol. Ada yang tahu bonggol itu apa? Ayo. Tahu. Ini anakku. Lokatnya apa? Kulit jagung. Sebentar. Kulit jagung. Ya. Anak-anak. Nasi jagung. Kalau ini tadi nasi tiwul dari Tiwul. yang ini nasi jagung. Ada nama nasi jagung tuh coba tanya papa mama. Nasi jagung namanya Nasi jagung namanya apa? Bravo, betul sekali Mr. Atwan. Ya. Apa? Kan pernah makan bravo. Nasi jagung. Iya nasi jagung. Ya. Ya, nama betul Mr. Advan. Ini namanya brabo. Brabo. Oke. Ya, ini adalah kerajinan yang dimaksud di halaman 76. Kerajinan dari kulit jagung atau namanya klobot. Ya. Oh, klobot itu adalah kerajinan kulit jagung. Bagus ya. Ini yang ngasih panah ini siapa toh? Ini ada yang ngorek-ngorek. Ya, ini kerajinan kulit jagung ya. Kemudian ini juga bagus-bagus ya. Nanti Lila ini bisa coba ya kalau beli jagung itu kulitnya dijemur kemudian dibuat mainan kayak gini. Ya. Gimana caranya? Ya kayak gini. Kan biasanya kan Lila mau coba-coba gitu ya. Bagus-bagus kamu ini dari kerajinan ini apa namanya kulit jagung. Nah ini yang namanya bonggol. Bonggol itu yang dalamnya. Nah ini bisa digunakan untuk apa ini? Apa? Lampu ya. Lampu. Oke, anak-anakku ada yang tahu ini sumber daya alam apa? Ayo, pohon apa ini? Kelapa. Pohon kelapa. Ini adalah pohon kelapa Kelapa sawit. Kelapa sawit itu bentuknya kayak Kelapa.
Ya, bukan kelapa sayang. Ini namanya kelapa sawit. Kelapa sawit itu bentuknya kayak gini. Ini digunakan untuk minyak goreng. Ya, jadi minyak goreng kita itu berasal dari kelapa sawit kayak gini. Tuh kelapanya kecil-kecil. Jadi ini satu tandan, ini dari satu beberapa tandan. Ini di bawah. Ini biasanya ada di Kalimantan, ya banyak seperti ini. Nah, ini beda. Yang tadi namanya kelapa sawit, yang ini kelapa. Kelapa ini juga digunakan untuk Kelapa muda. kelapa muda. Oke, ini pohonnya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Kalau kelapa itu semuanya bisa digunakan, ya. Ini apa namanya pohonnya digunakan untuk tiang, untuk terus kemudian ini dari apa ya? Dari daunnya ini bisa digunakan untuk apa? Sapu. Terus ini daun mudanya bisa digunakan untuk pengantin. ada yang tahu ini namanya apa? Kelapa yang dikeringkan. Ayo, yang sudah Cangkang. Kopra. bagus, Mas Janu. Kopra. Wih, give applause to Mr. Janu, keren. Ini namanya kopra. Apa anak-anak? Kopra. 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 Kopra itu adalah kelapa yang dikeringkan. Ya, kelapa yang dikeringkan itu namanya kopra. Bukan supra ya. Oke. Sumber daya alam selanjutnya. Ini apa ini? Ayo yang di Ipin Upin ada ini. Ayo. Di Ipin Upin ada ini. Karet. Pohon karet. Karet ini Pohon karet. Karot. apa? Pohon karet. 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 Nah, Karet. sabar. Pohon karet. Ya ini anu ini untuk ban ya. Oke, anak-anakku selain ini, page 86, 86. Yo, Bu Pena 86. Ya. Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Nah, salah satunya ini ada yang pohonnya bentuk kayak gini. Ada yang tahu? Ada di halaman 86. Ayo, ini namanya apa? Ayo. Pohon. Oh. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kalau sudah matang kayak gini, sudah ini. Ayo. Kopi. Ini Tembakau. pohonnya, kemudian ini sudah mau masak. Yang ini biasanya ada di dapur. Vanili. Namanya Merica. 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 Merica itu ada di pulau mana? Ayo, halaman 86, 87. Oh, merica. Dicari merica. Ayo, di pulau mana merica? Merica atau lada? Di mana? Ayo. Sumatera. Di Sumatera. Baris keberapa? Baris keberapa? Ayo, ada di kata di baris keberapa? Satu. Baris kedua. Kedua. Nah, oke. Ini apa? Ada yang tahu? Ayo. Ini Coklat. coklat. Kakao ada di mana? Ayo. Kakao. Coklat atau kakao di mana? Ayo cepet. Sumatera. Baris kedua. Oke. Ada yang tahu ini apa? Ayo, ini apa? Untuk apa namanya? Obat malaria. Banyak di budidaya obat malaria. 4 huruf. Pertama hurufnya K. Ayo. Kopi. Bukan. Belakang kiri A. Kopi. Bukan. Belakang kiri A. Kopi. 4 huruf. Kina. Bagus. Kina diproduksi di mana? Kina. Ayo di mana? Kina di mana? Kina. Dicari kata kina.
Ayo, Kina ada di mana? Ayo, di mana Kina? Ina. Kina. Ayo, di pulau mana? Jawa. Jawa. Ya. Jawa. Halaman berapa? Jawa. 7 paling atas. 86. Ya, ini ada 87. ya, ini kalian harus tahu ini namanya daun kina tuh kayak gini. Terus kemudian yang ini. Ayo, ini awalnya kayak gini. Terus kemudian kalau sudah matang kayak gini, terus kemudian kalau sudah di dapur kayak gini. Ada yang tahu namanya apa? Pinang. Ayo. Pala. Pala. Very good. Pala. Pohon. Pala. Ya, ini pala. Bumbu dapur yang ini namanya pala. Pala di pulau mana? Yo. Pala dihasilkan pulau mana? Yuk. Pala. Sulawesi. Maluku. Sulawesi. Ya. Sulawesi. Selanjutnya, ini pohonnya panjang-panjang, ada durinya. Terus kemudian kalau sudah kering seperti ini. Rotan. Ya, rotan. Rotan. Ayo, dihasilkan Kalimantan. 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 Nah, Kalimantan. Oke. Ya, anak-anak iklan ya. Iklan dulu ya. Oke, iklan dulu. Sebentar, iklan dulu. Belum kita lanjutkan, iklan dulu. Sudah pernah nonton video ini ya? Belum. Ini bagian dari kepedulian kita tadi. Kauจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Bahasa apa itu? India. Bohong. Ini bahasa Thailand. Thailand.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Anak-anakku, kalian tahu bahwa ketika kita mau berbaik hati, kepedulian kita terhadap orang lain itu akan berimbas
baik kepada diri kita sendiri dan juga baik kepada orang lain. Maka terus berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik ya. Kita masih punya waktu 8 menit untuk menyelesaikan materi tema 2 ya. Tadi soalnya civic angel enggak? PKN angel enggak? Enggak. Besok bahasa Indonesia lebih mudah ya. Besok bahasa Indonesia lebih mudah. Ini kita lanjut ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran ya. Anak-anak tolong buka halaman 75. Udah. Ya, 75. Ya, di sana ada ya, di sana ada kita ngomongin tentang minyak bumi ya. Minyak bumi di sana. Minyak bumi itu coba 1 menit dibaca dulu halaman 75. 1 menit dibaca dulu yang tentang minyak bumi. Ya. Oke. Sorry, time is over. Waktu habis. Oke, anak-anakku. Informasi tentang minyak bumi di sana itu kita bisa sampaikan dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran. Peta pikiran atau peta konsep itu, sebentar itu ada yang ngobrol sendiri sebentar. Nah, peta konsep atau peta pikiran ini merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi. Nah, kita mengolah informasi itu adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi informasi yang lebih jelas. Contoh di halaman 75 itu kita bisa menyampaikannya dalam bentuk namanya peta konsep. Peta konsep itu bentuknya kayak gini. Minyak bumi itu ada asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahannya. Asalnya dari mana anak-anak berdasarkan informasi di sana? Ayo. Dari minyak bumi. Iya, minyak bumi itu berasal dari mana? Perut bumi. Nah, dari Perut bumi. Kalau cara memperolehnya bagaimana? Penambangan. Dengan penambangan. Hasil olahannya ada bahan bakar, parafin, plastik. Oke, bahan bakar itu ada banyak. Ini namanya pertalite, bentuknya warnanya hijau. Ini ada pertamax, warnanya biru. Ada nama lagi pertamax turbo, merah. Ada Pertamina Dex, ada Dexlite. Kalian harus tahu mobilnya pakai yang mana. Ya, harus tahu yang mana, Mi? keliru. Pertamax turbo. Ya, bensin apa? Ini ada yang disebut parafin itu kayak gini. Di halaman 75 ada parafin. Bensinnya apa? Pertalite. Olahan dari minyak bumi ya. Parafin. Ya, terus kemudian ada parafin itu apa? Kalau parafin itu bahan bakar. Pertalite, Pertamax, Dexlite. Ya, seperti ini. Kalau kita naik itu menggunakan parafin untuk masak mie rebus, masak sayur kayak gitu di pegunungan. Nah, plastik itu juga dari minyak bumi. Plastik itu juga dari minyak bumi. Dia kan hidrokarbon, nanti kalian pelajari saat SMA. Minyak bumi kok bisa diolah menjadi ini. Terus plastik juga termasuk di sana ada aspal. Aspal itu adalah untuk pengerasan jalan. Nah, aspal. Oke, anak-anakku, sumber daya alam itu ada 2 macam, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya. Untuk yang dapat diperbarui itu ada tumbuhan, hewan, udara, air, sinar matahari. Yang tidak dapat diperbarui minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, intan, begitu. Oke, page 95.
Yo, 95. Anak-anakku, setelah kita mengolah informasi, ada istilah namanya teks petunjuk. Teks petunjuk itu teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Biasanya makanlah, tidurlah, kemudian kerjakanlah, ayolah, pakai kata lah, ya. Oke. Ya, pakai lah. Itu adalah kalimat petunjuk. Ada juga untuk mempromosikan sesuatu, kita perlu namanya poster. Ada di bahasan poster halaman 108. Halaman 108. Poster itu adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas. Biasanya kalimatnya itu padat dan menarik. Itu bisa warnanya, gambarnya sebagainya. Oke, kampanye poster itu artinya menyampaikan pesan, bahasa yang digunakan jelas dan oke, anak-anakku, ini karena waktunya masih 2 menit, Mr. Supri ingin cepat untuk ngomongin tentang menyelesaikan tema 2 desain. Kita tahu ini gambar apa, anak-anak? Radio. Ngomongin tentang tinggi rendah nada. Ya, yang kemarin sudah kalian pelajari ya. Nada adalah beraturan. Tinggi rendah nada ditentukan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam setiap detik. Nada yang tertulis itu bisa dengan angka disebut not angka. Not angka itu seperti apa, Mister? Ini do, re, mi, fa, namanya not balok. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang bawah ini namanya not angka, yang kayak gini namanya not balok. Anak-anakku, ini semua bisa nyanyi ya, kupu-kupu yang lucu penciptaan Ibu Sud. Nah, not balok itu adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Perhatikan, ini adalah not angka, kemudian ini tadi ngomongin Mr. Supri not angka ya, begini. Di sana halaman 111 ngomongin tentang birama. Ini waktunya 1 menit lagi, mohon maaf waktu habis. Birama 2/4, ini ada dua nada. Di sini ada barisnya, batasnya namanya garis paranada. Ini di halaman 111 ada ya. Kalau di dalam garis paranada itu ada 2 bilang, ada 2 angka, itu 2/4. Kalau 3, 3/4. Di sana kalau 4, 4/4. Waktunya 1 menit, anak-anakku. Terakhir adalah bunyi itu bisa dari bunyi internal atau bunyi eksternal. Bunyi internal itu dari tepuk tangan, tepuk paha, hentakan kaki. Bunyi eksternal itu dari alat-alat musik. Anakku, desaku yang ketiga ini ciptaan El Naik, bernyanyi berkelompok itu namanya padu